My name is Panji. This is the Ramadan. I'm a Muslim, so I'm fasting. I'm fasting right now. Thank you. Thank you. A lot of people ask me, how do you do it? How do you not eat and drink all day long from sunrise to sunset? And I always say, well, it's like being broke. If you've been broke, you know what it's like. You can't eat all day long. And so you wake up as late as you can, so the days are shorter. So that's basically one broke person over there. But the toughest part for me is not that we're not allowed to drink and eat all day long, because I'm an adult, I got used to it. The toughest part, I think, for most adult Muslim is that you're not allowed to be angry, and then you're not allowed to get turned on. That's hard, because I watch porn all the time. I'm addicted to porn, and so I'm now practicing the art of watching porn without getting a hard one. And it's kind of tricky, so I just admire the production value. And so every time I watch porn, I'm like, 3 camera angles, pretty expensive. Hari yang cerah di musim semi di Brooklyn Bridge Park karena lagi mau foto-foto untuk kebutuhan sampul buku pecahkan NYC. Harinya indah sekali, tapi sayang anak-anak gue pada nggak mau diajak jalan-jalan. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for everyone. Betul sekali, highlight dari episode ini adalah dibanding minggu lalu, spring udah semakin menunjukkan kekuatan penuh. Udah bener-bener, suhunya udah bener-bener berubah gitu ya, jadi jauh lebih hangat. Walaupun sebenarnya ini masih agak, ya beda kali ya. Maksudnya, biasanya di Indonesia suhunya 37 gitu derajat Celcius, ini 28, 29 tuh sebenarnya hitungannya panas dibandingin biasanya 7 gitu. Itu juga pernah minus berapa belas gitu. Cuman ya udah jauh lebih cerah, terus ditandai dengan bunga bermekaran di mana-mana. Depan rumah gue, bunga pada mulai muncul. Terus kalau kita jalan-jalan kemana-mana ngelihat cherry blossoms. Sebenarnya gue episode minggu lalu banyak ngasih video cherry blossom tumbuh di mana-mana ke si Adit, tapi Adit nggak pakai untuk jadi tayangan. Nggak tahu, dia nggak suka bunga kayaknya dia. Hatinya nggak bersemi dia itu. Tapi di mana-mana. Salah satu yang khas memang dari berada di New York ketika masuk ke spring adalah cherry blossom, justru bunga-bunga yang warnanya pink gitu. Kadang-kadang pinknya muda, kadang-kadang pinknya tua. Ada di mana-mana. Bahkan ada taman yang benar-benar isinya cherry blossom aja, di mana-mana orang pada foto-foto di sana. Tapi memang semakin menyenangkan gitu. Jadi kita ngeliat kemana-mana bunga mulai bermunculan, terus pohon-pohon udah mulai ada daunnya lagi, di mana selama berbulan-bulan tuh bener-bener suram aja gitu. Lucu ya, jadi makin kesini makin ngerti gitu kenapa panas itu didambakan sama orang-orang di dataran sini, bukan cuma di Amerika tapi juga di Eropa. Mereka tuh kayak kalau ke Indonesia atau ke Bali gitu, kayaknya happy banget ketemu matahari, karena sebenarnya bukan ketemu matahari, ketemu panas sebenarnya. Karena seperti yang lo bisa lihat di video-video .id Weekly Vlog, ada banyak video juga menunjukkan terik banget sebenarnya. Cuman dingin. Jadi kayak terik tapi panasnya nggak nyampe gitu karena suhunya. Ketika udah mulai muncul panasnya, orang-orang pada mulai beraktivitas, pada mondar-mandir, pada nongkrong di taman, jadi semakin seru lah. Dan itu membuat gue jadi kayak apa ya, jadi kayak flashback gitu. Jadi selama 1 minggu kemarin itu ada banyak sekali perasaan deja vu gitu, kayak gue pernah ngalamin hal seperti ini sebelumnya, karena memang pernah gitu. Jadi gue baru menyadari bahwa karena di Amerika Serikat, New York terutama, gue nggak tahu di kota lain, tapi di New York itu
gue ngalamin hidup yang 4 musim. Jadi ada hal-hal itu bener-bener ngulang aja gitu. Kalau di Indonesia kan musimnya 2, musim hujan, musim panas. Itu juga bergeser gitu. Zaman gue mungkin SD, SMP, musim hujan itu adalah musim berberan gitu, kayak September, Oktober, November, Desember, itu tuh musim hujan. Sekarang di Indonesia, di Jakarta terutama, hujan tuh deres-deresnya tuh Januari, Februari, Maret, kadang-kadang masih hujan. Bahkan gue ingat banget waktu gue kena banjir tahun 2009 ya, banjir 2009 yang parah banget itu kan juga Februari itu. Jadi nggak bener-bener sama persis. Sementara di sini masuk fallnya sama, masuk winternya sama, masuk springnya sama, mirip-mirip lah. Walaupun seingat gue tahun lalu masih agak dingin ya, karena memang lebih dingin dari biasanya kalau tahun lalu. Tapi secara jadwal tuh mirip gitu, sehingga kegiatan-kegiatannya yang gue lakukan terutama jatuhnya mirip. Kita coba bahas dulu deh apa yang terjadi minggu ini. Senin, Selasa gue nggak keluar rumah. Gue cuma di rumah aja bersama dengan keluarga. Ya seperti nyiapin sahur, nyiapin bukaan gitu-gitulah. Supaya bersama anak-anak, apalagi selama 1 minggu kemarin mereka libur. Ada spring break. Libur selama seminggu karena musim semi. Apa coba? Musim semi tiba, libur. Musim dingin, libur mulu. Nanti musim panas liburnya 2 bulan. Libur mulu. Tapi mereka ada spring break, jadi selama seminggu mereka nggak sekolah. Bahkan sebenarnya lebih karena Kamis Jumatnya juga Passover sama Easter kan. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 11 hari ya? Berapa? 11 hari. Libur mulu gitu. Jadi gue bersama dengan mereka di rumah. Nah, tapi Rabunya gue mesti ngisi bringer show lagi di Greenwich Village Comedy Club. Nah, kalau lu nonton yang episode minggu lalu, itu adalah acara di mana saya cepirit dan manggung dalam kondisi menahan cepirit di dalam celana. Nah, gue berangkat lagi untuk ngelakuin pertunjukan yang sama. Tapi bedanya kali ini, gue berangkat lebih dini karena gue pengen open mic dulu. Karena gue ngincar 5 open mic kan. Kemarin kan open mic-nya dapatnya cuman 3 kali kan. Nah, gue mau nargetin 5. Walaupun dengan jumlah hari keluar yang sedikit. Jadi hari Rabu itu gue udah berangkat sore karena gue ikutan open mic jam 5. Terus gue coba untuk nyobain beat soal Ramadan yang tidak terlalu bekerja dengan baik. Mungkin emang joke-nya agak kurang aja. Karena gue coba di beberapa open mic, tapi nggak terlalu kena. Tapi gue tuh mumpung masih tematik ya, masih topical istilahnya, emang lagi bulan Ramadan, gue butuh juga untuk punya beat soal Ramadan. Dan gue pikir-pikir emang kapan lagi gue mau ngetes materi tentang Ramadan kalau nggak di bulan Ramadan. Aneh banget tiba-tiba Agustus lagi Halloween gitu, tiba-tiba gue ngomong Ramadan kan, kenapa gitu. Jadi walaupun susah banget untuk dapetinnya, gue tetap cobain. Terus nggak terlalu kena. Terus udah gitu gue kasih tahu sama si Drew, dia bilang, lu acara kan mulai jam 7.30, tapi lu standby jam 8 aja. Oh, yang berarti dalam hati gue, oh berarti gue agak-agak ke belakang nih. Oke. Gue terus udah gitu, setelah open mic mungkin selesai jam 5, 6, setengah 7. Kayaknya sekitar jam 7 tuh. Jam 7 open mic selesai, terus bubar, gue keluar, gue nggak bisa nongkrong di kafe untuk nunggu jam 8 kan, karena buka puasa baru jam 7.32 kalau nggak salah. Akhirnya gue memutuskan untuk melakukan hal yang sama dengan yang gue lakukan tahun lalu ketika gue terjebak dalam 2 acara yang berjauhan, sementara gue nggak bisa nongkrong di kedai kopi atau di sebuah restoran karena gue lagi berpuasa. Gue pergi ke Washington Square Park. Bagian yang paling menyenangkan dari spring adalah orang-orang yang udah keluar dan beraktivitas, terutama di taman-taman kayak gini di Washington Square Park. Di .id Weekly Vlog sebelum-sebelumnya gue sering cerita bahwa taman ini spesifik adalah taman di mana semua orang aneh New York tuh ngumpul jadi satu. Nah, kalau udah spring kayak gini, orang-orang pada keluar. Di .id Weekly Vlog tahun lalu, episode berapa gue nggak tahu, mungkin Adit bisa cek. Itu gue pernah kesini juga di bulan-bulan yang kurang lebih sama juga. Dan itu adalah satu hal yang menyenangkan dari taman ini di spring.
Tapi sisi kedua adalah yang menyenangkan dari taman ini di sisi spring adalah tahun lalu seperti tahun ini, spring itu gue lagi berpuasa dan selalu ada jeda antara satu open mic ke open mic lain. Kalau dalam hari ini satu open mic, gue tidak bisa open mic ke show nanti malam, dimana gue disuruh standby jam 8. Sekarang baru jam 7, mungkin 7 kurang seperempat. Gue masih puasa, artinya belum bisa nongkrong di sebuah kafe untuk ngopi. Dan taman ini nolong. Jadi nongkrong di taman ini, ngeliatin orang-orang mondar-mandir, menyenangkan sekali. Cuma duduk ngeliatin orang, people watching istilahnya. Cuma ngeliatin orang tuh cukup menyenangkan, apalagi orangnya aneh-aneh. Jadi ya menyenangkan. Sayang di Jakarta nggak ada taman kayak gini. Gue pernah bikin konten yang ngebahas bahwa tamannya Jakarta tuh bukan di tempat-tempat keramaian gitu. Kayak lu di Sudirman nyari taman gratis susah gitu. Kayak mau antar aktivitas kosong itu nggak tahu mau ngapain tuh lu susah gitu. Mungkin di kayak Senopati tuh ada taman, tapi tamannya juga malas nongkrong di situ, nggak jelas. Jadi ya menyenangkannya kota yang dikelola dengan baik adalah fasilitas-fasilitas umum seperti ini. Tapi jangan juga kayak taman di Jakarta yang saking bagusnya terus langsung viral, terus langsung penuh, terus ya gitulah. Masih kagok punya taman bagus jadi. Gue pergi ke situ, gue sudah prediksi kalau lagi panas kayak gini pasti bakal rame. Ternyata bener. Gue nyampe ke sana, gue selalu bilang, dan di .id Weekly Vlog tahun lalu juga gue bilang hal yang sama. Gue bilang kalau lu pengen lihat semua manusia-manusia aneh yang ada di New York, lu pergi ke Washington Square Park ketika lagi hangat. Spring, summer, fall juga masih, tapi mungkin berkurang karena udah mulai turun suhunya, udah mulai dingin, udah mulai berangin, angin sih terutama. Tapi pas lagi spring, persis seperti tahun lalu, orang pada nongkrong di taman. Tahun lalu gue bahkan bikin monolog gue di taman, di Washington Square Park. Terus gue bikin video walkthrough gitu, jalan keliling-keliling. Walaupun tidak disarankan sama Adit ya. Adit bilang kalau misalkan videonya terlalu banyak gerak, tidak sinematik katanya, pusing kata dia. Tapi gue masih aja suka bikin video kayak gitu. Gue sambil jalan, sambil ngeliatin orang-orang. Seru banget soalnya. Kalau lu suka people watching ya, atau ngeliat orang, duduk ngeliat orang aja gitu, duduk ngeliatin orang gitu. Itu Washington Square Park menyenangkan. Lucunya, ternyata pada saat itu bukan cuma gue, ada satu orang Indonesia yang suka nonton gue stand up, ternyata datang ke situ. Ada komika lain yang juga ngelakuin hal yang sama sebelum manggung jam 8 bareng di acara yang sama dengan gue. Pergi ke situ karena gue liat Instagramnya juga. Semua orang pada pengen ngeliat Washington Square Park. Ini taman yang gue pernah itu kan deja vu mulu nih. Gue pernah bikin episode .id Weekly Vlog yang hanya ngebahas Washington Square Park bahkan. Lu bisa cari aja, mungkin Adit bisa temuin. Tapi ya sambil duduk-duduk terus ngeliatin, gue teringat lagi betapa Washington Square Park ini adalah taman yang memang seru gitu. Ada dalam satu tempat, ada aktivisme, ada orang dagang, ada orang berolahraga, ada orang bermusik, ada orang nipu, ada orang mabok, ada orang pacaran, semuanya tumplek jadi satu. Semuanya tumplek jadi satu, dan agak susah untuk digambarkan kalau nggak ngelihat gitu. Karena ada yang main jadi di tengah tuh ada kayak sebenarnya itu air mancur, tapi air mancur udah lama banget nggak nyala, jadi bowl untuk skate gitu. Jadi orang pada main skate di situ. Terus nanti biasanya di deket patung tuh suka ada yang demo. Terus di tempat catur tuh ada yang lagi main catur, sama ada yang lagi scamming dengan menggunakan catur. Di taman duduk-duduk ada yang berpasangan. Di area yang lebih pojok ke kiri gitu ya, susah. Kalau misalnya lu datangnya area dari McDougal Street, di sebelah kiri tuh ada kayak jalan, jangan lewatin jalan itu karena itu isinya crackhead semua, tuh orang pada mabok, pada pakai narkoba, pada di situ semua. Dan bahkan sebenarnya suka ada kejahatan. Sesekali yang kuliah di NYU suka dikasih tahu jangan dulu ke Washington Square Park karena ada mahasiswa kita yang mendapatkan pelecehan seksual di situ. Emang taman yang sangat-sangat aneh. Tapi gue inget persis tahun lalu dalam kondisi puasa juga, gue akhirnya memutuskan untuk people watching juga, ngeliatin orang.
Walaupun seingat gue emang lebih dingin waktu itu. Nah, habis itu deket-deket ke waktunya berbuka puasa, gue terus jalan nyari makan pizza. Gue beli pizza 2 slice gitu, pizza keju sama pizza artichoke pizza sama pizza vegetable, pizza vegan gitu. Makan, minum, kelar, memastikan tidak ada cepirit. Terus gue jalan balik ke McDougal Street, terus udah gitu masuk ke Greenwich Village Comedy Club. So, my name is Panji, I'm from Indonesia. Thank you, one person. It's very far away. My home is very, very far away. Not a lot of Indonesians go to New York because it's too far. So, the only way we get to know you guys, the only way we get to know America is from movies, exclusively from movies. That's why Indonesian back home likes to ask me stupid questions like, oh, you moved to New York? Have you met Spider-Man? I'm like, of course in Times Square. Nah, pas gue nyampe ke situ, lagi-lagi gue kenalan sama banyak komika, dan ternyata gue baru tahu gue dinaikin di line up. Jadi dari sekitar, kan waktu itu kan gue 3 di awal. Kemarin gue 3 terakhir. Jadi yang nutup adalah Drew Tessier, habis itu ada Tessa, habis itu gue. Jadi agak seneng juga karena dipercaya ya setelah kemarin 3 pertama, terus maksudnya minggu lalu 3 pertama, terus yang kali ini 3 terakhir. Terus gue juga ngerasa happy dengan apa yang gue lakukan. Maksudnya set gue berjalan dengan menyenangkan, cukup oke. Terus gue ngerasain emang beda manggung di McDougal Street. Emang beda dibandingnya sama di tempat-tempat lain. Dan komika-komika lain juga ngerasain hal yang sama. Intinya sih gini, ini setidaknya 2 kali manggung walaupun di comedy club yang sama ya, tapi prediksi gue manggung di Grizzly Pear atau di Comedy Shop atau di McDougal Street ataupun di Comedy Cellar yang di jalan yang sama tuh, kami semua manggung untuk tipikal manusia yang sama. Itu adalah turis. Banyak turis di situ. Makanya kalau lu nonton beat gue yang di situ, yang di set yang kemarin, gue ngebuka tentang Spider-Man di Times Square, itu ketawanya gede. Karena mereka pasti ke Times Square. Mereka pasti ngelihat Spider-Man banyak banget. Habis itu gue mulai masuk ke set gue. Jadi memang ya pembelajarannya menarik buat gue. Selalu ada hal baru dan nggak tahu analisa gue benar atau tidak ya. Mesti dibuktikan dengan coba bangun di tempat lain. Tapi yang gue ingat, gue pernah nonton stand up di Comedy Cellar yang tempat legendarisnya itu, karena kan ada 3 tempat, ada Comedy Cellar, Village Underground, Fat Black Pussycat. Ini semuanya dikelola sama si Comedy Cellar itu karena sering kepenuhan. Jadi mereka kerjasama sama kafe dan bar. Bukan bar sih, bukan kafe, bar dan event space gitu. Terus waktu gue manggung di Comedy Cellar di tempat klasik itu bahkan komika-komika yang manggung di situ nandain bahwa semuanya tuh turis gitu. Kadang ngomong di atas panggung, gini nih bedanya nih manggung di depan turis gitu, atau ini pasti turis-turisnya terus dari mana gitu, ada yang dari Belanda segala macam. Kayak waktu pertama kali gue ngisi di Greenwich Village itu ada tamu dari Australia, ada penonton dari Australia, itu orang Indonesia yang udah pindah ke Australia terus lagi liburan. Terus pas kemarin itu ada rombongan dari Belanda. Terus ada anak-anak. Itulah kita tahu bahwa ini memang keluarga nih gitu. Terus setnya berjalan dengan menyenangkan. Habis itu gue pulang. Kemisnya gue open mic, atau sebenarnya bukan open mic, gue stand up 3 kali. 2 open mic, 1 show. Kalau yang Rabunya stand up-nya 2 kali, 1 open mic, 1 show. Oh iya, pas yang kemarin yang datang cuma 2 orang. Jadi cuma ada 2 penjualan tiket, kan bringer show-nya itu maksimal 3 kan. Minggu lalu ada temen gue Robi sama ada pasangan yang dari Australia itu, orang Indonesianya 1, tapi kan dia juga beli tiket kan. Jadi mereka bertiga sesuai dengan kuota. Nah yang kemarin yang datang untuk nonton gue tuh cuma 2. Gue nandainnya adalah karena
pas setelah gue naruh kamera nih, gue nge-setup kamera, gue taruh kamera, terus ada pasangan yang ceweknya ngeliatin gue sambil senyum-senyum, tapi kan gue senyum balik aja, gue nggak tahu dia siapa, dia nggak mencoba untuk hai saya dari Indonesia, nggak ngomong kayak gitu. Terus setelah gue selesai manggung, gue ambil handphone gue, ngambil rekamannya, mereka keluar, selesai. Jadi mereka cuma nonton gue doang, terus gitu, great job kata dia. Good set kata si pasangan yang cowok gitu. Terus mereka keluar, udah. Itu juga belum tentu ya. Karena ceweknya kayak orang Indonesia, tapi dia ngomong ke gue pakai bahasa Inggris gitu. Dan dia nggak, mungkin pemalu atau mungkin apa gitu ya. Tapi sepanjang acara yang keluar tuh cuma mereka berdua, dan mereka keluar pas setelah gue. Jadi prediksi gue ya mungkin emang pengen nonton gue. Udah, terus gitu hari Kamisnya gue berangkat lebih dini karena ada open mic jam 6. Bromitas, itu open mic Spanish English. Abis itu jam 7:30-nya gue nge-host live stream Thursday. Abis itu jam 9 malamnya lagi ada open mic. Jadi dapat kuota 5 kali stand up seminggunya. Tapi pas Kamis gue nyobain joke yang berbeda. Gue ngembangin joke tentang singkatan. Yeah, my name is Panji. I'm from Indonesia. I used to make fun of Indonesian liking acronyms a little bit too much. But then I moved to the US and everything here has acronyms. Like now I understand that I am the supporter of 2SLGBTQIA+. I also support BLM while having a BLT. No correlation because I have ADHD. And I'm DTF although I don't have BDE. Jadi kan gue suka bercanda, orang Indonesia tuh seneng banget disingkat-singkat kan, yang Dispopam, Kabak Gaudit, gitu-gitu, semuanya serba disingkat. Terus gue menyadari bahwa di New York juga, di Amerika tepatnya, orang juga seneng mensingkat-singkat sesuatu gitu. Terus gue ngembangin beat ke arah situ. Dan gue ngerasa kayaknya ini bisa jadi sesuatu gitu. Tidak seperti joke pada umumnya, sebenarnya ini tidak banyak ngebahas soal keindonesiaan, cuman bridgingnya doang aja ngomongin Indonesia. Sisanya sebenarnya ngomongin New York. Jadi di luar dari kebiasaan gue bikin joke. Tapi ketika gue bawain lumayan dapat reaksi, tapi nggak terlalu tajam. Makanya gue masih coba pengen ngembangin, mungkin di episode depan lo akan masih denger gue bawain joke yang sama. Jadi, tapi gue nyobain 3 kali. Yang pertama gue cobain lumayan oke. Yang pertama open mic-nya 10 menit. Jarang-jarang ada open mic 10 menit, tapi gue 10 menit, 7 menit atau 10 menit gue lupa. Habis itu pas gue nge-host, gue juga nyobain lagi. Kameranya berdiri, mungkin nggak sama kayak biasanya. Biasanya kan rekaman video stand up gue nih landscape, tapi ini portrait gara-gara handphone gue pakai untuk live streaming. Dibayar gue untuk ngelakuin live streaming, jadi kan lumayan. Dan akhirnya rekaman stand up-nya adalah hasil screen record, makanya kualitasnya beda. Habis itu selesai, gue ngebawain acara itu sekitar 7:30, 1,5 jam, kelar jam 9, tuh acara rame banget dan seru banget. Rekamannya ada di Instagram gue, lu bisa lihat. Banyak komika-komika seru. Yang jadi highlight adalah ada satu komika ventriloquist. Lucu banget dia. Lucu banget. Lu cek deh di Instagram gue. Abis itu, setelah itu gue open mic lagi, 5 menit, masih bawain joke yang sama. Dan belum terlalu jadi, tapi lumayan lah. Udah, terus udah gitu, itu hari Kamis. Hari Jumat, gue ngajak anak-anak gue nonton Super Mario Brothers movie. Gue sama anak-anak ini kan sama-sama suka Mario, yang mana lucu karena waktu gue kecil juga gue mainnya Mario kan, cuman permainan Mario gue beda sama permainan mereka. Gue punya foto yang ngasih lihat mereka pertama kali ngeliat Nintendo zaman gue. Kan gue taruh di perpus gue tuh, di atas waktu rumah gue masih di Romangun. Mereka ngeliat, ini Nintendo-nya ayah. Gitu. Mereka main Nintendo kan Nintendo Switch. Segini Nintendo mereka. Nintendo gue segede gini. Terus kasetnya segede gini kan. Kalau zaman sekarang kan segede gini gitu. Jadi mereka ngeliat, lah ini Nintendo zaman ayah. Terus gue foto mereka dengan Nintendo zaman gue itu. Terus sekarang Nintendo-nya gue hibahkan ke Awe untuk dikoleksi doang sama dia. Sekedar trivia, Nintendo yang sama dijadiin properti di film Mendarat Darurat. Kalau lo inget karakter Yahya kan suka main game lawas.
game retro. Dan kalau lu ngeliat ada Nintendo NES ya, Nintendo Entertainment System, itu punya gue yang ditaruh di situ. Sudah kami nonton, terus menyenangkan sekali pengalamannya, naik bis ke sana, bolak-balik naik bis, gampang ternyata ke sananya. Terus Sabtu di rumah aja, hari Minggu gue keluar untuk foto session untuk sampul buku Pecahkan NYC. Jadi Pecahkan NYC sudah selesai penulisan, sudah selesai layout, sekarang lagi proses nunggu sampul dan butuh foto. Jadi kemarin gue bisa foto-foto dengan backdrop New York City, dibantu sama teman gue Abraham Kantono, seorang orang yang bekerja di dunia kreatif lah, orang Indonesia yang kerja di dunia kreatif di New York City. Dia selalu cerita sama gue, jarang-jarang banget nemu orang Indonesia di New York yang ada di industri kreatif. Ya cuman dia dan gue kelihatannya, dan mungkin ada orang-orang lain. Sisanya ya antara kuliah, kerja di restoran, kerja di bank, ya gitu-gitulah. Terus dia bantuin gue karena dia bisa moto juga, terus akhirnya gue hire dia untuk moto gue, terus kami pergi ke Brooklyn Bridge Park, dan itu penuh dengan orang. Pada piknik, pada jalan-jalan, ya gitulah pokoknya, seru lah karena spring kan. Spring itu kan cerah tapi nggak panas banget gitu. Makanya orang pada keluar. Terus kami dari jam 4:30, 5:30 sampai jam 6:30 keliling-keliling, foto-foto. Seru sih. Tadinya gue mau ngajak anak-anak gue, tapi mereka pada nggak tertarik, akhirnya pada nggak keluar. Setelah itu balik, selesai deh. Berakhir minggunya. Kayak yang tadi gue bilang, apapun yang gue alamin dalam minggu ini, itu tuh kayak deja vu karena berulang gitu dari apa yang pernah gue alamin. Jadi gue ngerasain bahwa ternyata semuanya tuh emang lebih berasa kayak siklus gitu, karena lebih jelas gitu. Dan mengingatkan gue bahwa seperti musim, hidup gue itu juga ada cycle-nya gitu. Kayak di sini kan musim dingin, aktivitasnya kurang lebih mirip gitu. Bahkan sebagai seorang komika yang nggak punya pekerjaan tetap, tapi jadwal keluar, aktivitas keluar, apa yang mesti dilakukan ketika di keluar, itu mirip tuh ketika di musim dingin. Sebelumnya di musim gugur, mirip banget. Jadi lama-lama tuh mulai kebaca polanya, jadi semakin tahu apa yang mesti dilakuin. Dan kehidupan gue juga kayak gitu, selalu kayak ada siklusnya gitu. Yang ya kadang ada duit, kadang nggak ada duit. Gue mikir-mikir, soalnya kan kemarin duit sempat seret, terus gue mikir-mikir, tapi hidup gue gitu mulu. Gue kemarin habis bikin konten Senior Work Life Trampoline, di mana gue teringat bahwa hidup gue tuh emang kayak gitu. Jadi gue selalu ngejalanin karir, terus karir gue oke, duit gue oke, terus gue ngambil keputusan yang membuat secara penghasilan tuh kayak mundur setengah gitu. Tapi karena mundur itu, gue punya keleluasan untuk maju lebih jauh gitu. Terus gue maju lagi lebih jauh, duit lebih oke lagi dari sebelumnya. Tapi terus gue melakukan sebuah keputusan yang membuat gue penghasilannya turun drastis, tapi gue jadi punya ruang untuk tumbuh lebih jauh lagi. Begitu terus. Selalu seperti itu. Dari zaman teman-teman gue kuliah udah kerja di perusahaan-perusahaan tertentu, gue memutuskan untuk siaran, yang gajinya nggak seberapa. Tapi terus gue tumbuh karirnya, terus gue nyampe ke satu titik, udah oke, udah nyaman banget sebenarnya. Udah nyaman banget, penghasilan gue udah oke banget untuk tinggal di Bandung. Terus gue memutuskan untuk, gue waktu itu bukan cuman karena dari siaran, tapi gue kerja jadi sales UPS, duitnya oke banget waktu itu. Untuk anak yang masih single, orang yang masih single dan tinggal di Bandung ya. Dan sebenarnya hidup gue tuh udah oke banget tuh, siaran pagi, terus jadi sales siang sampai malam, penghasilannya oke, ada bonus sebagai seorang sales. Ketika achieve target, apalagi lebih, ngitungnya pakai kiloan, bonus gue pakai kiloan. Berapa kilo paket yang dikirim atas nama gue, nah gue dapat bonus berdasarkan kiloan tersebut. Jadi kalau kiloannya gede, bonusnya gede. Tapi terus gitu gue nggak ngerasa memenuhi semua potensi diri gue.
kayak ada banyak keresahan-keresahan, ide-ide yang nggak bisa keluar, habis waktunya karena kerja jadi sales. Akhirnya gue memutuskan untuk meninggalin kerjaan jadi sales, kemudian jadi asisten program director. Secara gaji turun, tapi gue punya ruang untuk numbuhin karir gue, ngejalanin ide gue. Abis itu progresif lagi tuh, sampai akhirnya gue dibawa pindah ke Jakarta untuk siaran di Good Morning Hardcore Show Jakarta. Duit gede, TV, terus segala macam. Terus gue melakukan keputusan yang membuat penghasilan gue mundur setengah, yaitu saat itu adalah nggak mau ngambil job rokok karena gue punya yayasan kanker. Itu penghasilan mundur, tapi habis itu karena gue nggak terafiliasi sama rokok, justru ada peluang-peluang baru yang terbuka gitu. Kayak ternyata ada perusahaan-perusahaan, terutama kayak BUMN gitu atau perusahaan-perusahaan gede itu nggak mau punya brand ambassador yang pernah jadi kerja untuk rokok gitu, nggak mau mereka. Terus habis itu gue juga berubah lagi karena waktu itu gue jalanin provokatif-proaktif, terus maju lagi karir di TV-nya sampai akhirnya nyampe punya 11-12. Itu juga 11-12 adalah masa-masa di mana sebenarnya penghasilan gue tuh lagi nyaman-nyamannya. Nyaman banget bahkan di masa itu. Tapi terus udah gitu kerja untuk 11-12 menghambat gue yang pengen tur dunia terutama saat itu untuk stand up. Akhirnya gue memutuskan untuk ninggalin 11-12. Terus gue punya penghasilan gue turun lagi cukup jauh, tapi terus gue kembangin karir stand up gue terus aja sampai level ketika udah nyampe Istora 7.500 penonton, tapi habis itu gue tinggal untuk pindah ke New York, terus mundur lagi penghasilan gue naik begitu mulu. Yang mana buat gue sih pelajarannya adalah ya harus kalau tahu hidup gue selalu seperti ini, guenya harus lebih mawas diri, harus lebih punya banyak tabungan, harus lebih punya kemampuan untuk menahan diri, gitu-gitulah. 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus. Bisnis juga gitu tuh sebenarnya, 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus. Karena Comika kan juga kemarin kan sempat struggling ya, dimana masih sih sebenarnya, dimana kesimpulan utamanya adalah ketika bisnis lagi oke, jangan terlalu gila-gilaan spending untuk mencari growth, intinya sih itu. Ini bukan cuma masalah gue, semua perusahaan-perusahaan yang kemarin habis layoff besar-besaran juga mengungkapkan hal yang sama. Ketika pandemi bisnis lagi oke, mereka langsung signifikan sekali pertumbuhannya. Gue sering cerita, sebelum pandemi kita 10 apa 11 gitu, keluar dari pandemi 90. Jadi ya gitulah gitu. Makanya emang bisnis juga harus 7 sapi kurus, 7 sapi gemuk. Kalau lo nggak familiar dengan 7 sapi kurus, 7 sapi gemuk itu cerita Nabi Yusuf ya kalau nggak salah ya. Nabi Yusuf kayaknya ya. Nabi Yusuf alaihissalam. Anjing. Yang nonton tahu-tahuan sih anjing. Iya deh kalau nggak salah Nabi Yusuf. Jadi intinya ada Raja Mesir, dia mimpi, di mimpinya dia mimpi berkali-kali mimpi yang sama, terus dia mimpi ngelihat 7 sapi kurus, 7 sapi betina kurus, makan 7 sapi betina gemuk. Terus dia bingung nih artinya apa. Terus dia nanya sama ahli mimpi, ahli tafsir mimpi. Ini mimpi artinya apa gitu. Mungkin dia mau masang nomor kan. Oh itu Raja pasang nomor, pasang togel aja 7777. Tapi terus jawaban yang Raja Mesir itu terima tuh nggak kunjung memuaskan. Akhirnya kalau nggak salah ajudannya gitu atau tukang masaknya atau apa gitu nanya ke Nabi Yusuf yang lagi di penjara. Nabi Yusufnya di penjara karena difitnah atau apa gitu. Difitnah kalau nggak salah. Difitnah siapa gue lupa. Pokoknya difitnah lah di penjara. Terus ditanya, Nabi Yusufnya bilang, gue lupa nih persisnya seperti apa, tapi intinya adalah si Raja Mesir itu disuruh bercocok tanam selama 7 tahun atau apa gitu, gue lupa deh. Pokoknya intinya si Raja Mesirnya puasa ngomong mulu, tenggorokan jadi kering. Disuruh bercocok tanam, bersiap-siap untuk paceklik, intinya itu. Karena akan ada paceklik parah, ada musim kemarau parah, bersiap dari sekarang. Terus Raja Mesirnya ngerasa, oh ini paling masuk akal, terus Raja Mesirnya
bersiap, cocok tanam dan segala macamnya, dan bener aja musim kemarau berkepanjangannya datang, tapi semuanya baik-baik aja karena mereka udah nyimpen hasil tani yang mereka lakukan setelah mereka cocok tanam. Begitulah akhirnya Nabi Yusufnya dibebasin gitu. Jadi intinya sih sebenarnya kita semua, gue, lu, baik itu dalam kehidupan atau dalam bisnis, ingat bahwa hidup tuh gitu mulu kan. Seperti roda. Hidup itu seperti roda. Terus kadang kita secara ekonomi oke, kadang secara ekonomi kita nggak oke. Dan untuk itu setiap kali, intinya gini, setiap kali lagi keadaan nggak oke, ingat bahwa kalau kita bertahan kita akan kemudian keluar dari permasalahan itu. Tapi ketika keluar dari permasalahan itu terus jangan langsung udah selesai semuanya. Nggak bisa foya-foya, jalan juga gitu. Ngencengin ikat pinggang mah jalan terus, nahan diri mah jalan terus, hemat mah jalan terus. Karena kita tahu nanti akan begitu lagi itu. Nah, jadi kita mesti siap-siap menuju ke sana. Gitu. Gitu. Ilmu dari mau ngomong Ustadz Panji itu nggak berani. Ya moga-moga ada manfaatnya lah. Nah, kita moga-moga lu bisa ngelewatin masa-masa sulit lu. Dan ketika ngelewatin masa sulit tuh jangan lupa untuk bersiap dan menyimpan, karena nanti masa-masa sulit akan selalu datang lagi karena memang hidup seperti itu mulu. Itu aja dari gue, terima kasih banyak dan kita akan ketemu di .id Weekly Vlog episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti dari yang Rp30.000 lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.